Shalom saudara-saudara, jumpa lagi dengan pesan singkat hari ini. Hari ini kita akan membahas tema yang berjudul berbeda. Baiklah, firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat 2 menyatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, yang baik, berkenan, dan sempurna di hadapan Tuhan. Nah, di situ ada kata, janganlah kamu menjadi serupa. Berarti apa saudara? Berarti kalau kita tidak boleh menjadi serupa, kita harus berbeda. Berbeda dengan apa? Berbeda dengan dunia ini. Nah, ini mungkin menjadi sesuatu yang sering kita tanya-tanyakan. Bagaimana mungkin kita bisa menjadi berbeda? Kita hidup di dunia ini. Setiap hari kita berinteraksi dengan dunia ini. Tapi sayangnya firman Tuhan tidak berubah. Sejak 2000 tahun yang lalu dikatakan kamu harus berbeda. Tahukah saudara bahwa kita tidak dipanggil untuk menjadi dahsyat, hebat, dan berprestasi luar biasa. Tapi satu hal, kita dipanggil untuk menjadi berbeda. Berbeda dengan dunia ini. Maksudnya bagaimana? Berbeda dengan dunia ini. Meskipun kita berada di sekeliling kita, berinteraksi dengan dunia, kita tidak boleh sama dengan mereka. Bagaimana kita berkata-kata, bagaimana kita bereaksi, bagaimana kita bertindak, harus ada perbedaan. Saya tidak mengatakan ini suatu hal yang mudah, tapi tetap karena firman Tuhan berkata, jangan menjadi serupa. Kamu harus berbeda. Nah, ini menjadi hal yang harus kita ingat setiap hari. Pada saat setiap hari kita masuk ke dalam marketplace, kita ingat, oh iya, saya berbeda. Saya berbeda, saya berbeda. Ingat, pada saat kita mau mengatakan sesuatu, ingat baik-baik, saya berbeda. Dan yang terpenting, di tengah krisis, maksud saya begini, krisis. Di tengah sebuah situasi yang sulit dikendalikan oleh orang pada umumnya, ingat baik-baik, engkau berbeda. Jangan langsung bereaksi sama dengan mereka. Jangan langsung bereaksi sama dengan sekelilingmu. Ingat, yang membuat kita berbeda bukannya penampilan luar kita, tetapi yang membuat kita berbeda adalah apa yang ada di dalam diri kita. Ingat, sebagai orang-orang yang lahir baru, ditebus, dimenangkan oleh darah Yesus. Jangan lupa, di dalammu saudara-saudara, telah diletakkan, diberikan sebuah pribadi, seorang pribadi yang namanya Holy Spirit. Bahkan Alkitab mengatakan lebih besar yang ada di dalammu daripada apa yang ada di dalam dunia ini. Itulah yang membuat engkau berbeda. Itu yang membuat kita berbeda. Jadi ingat, sebelum kita bertindak, sebelum kita berkata-kata, sebelum kita mengambil keputusan, ingat, Holy Spirit is in you. Ada Roh Kudus di dalamnya. Ada Roh Kudus di dalam engkau. Roh Kuduslah yang akan memampukan engkau bereaksi, berkata-kata, bertindak berbeda dengan dunia. Nah, mengapa ini menjadi penting sekali? Karena dengan demikian mereka di sekeliling kita akan melihat, oh, kamu kok berbeda, engkau berbeda. Dan di situ nama Tuhan yang akan dimuliakan. Ingat, kita berbeda. Kita berbeda karena ada Roh Kudus di dalam diri kita. Alkitab mengajarkan kita, hiduplah oleh Roh, maka kau tidak akan mengikuti keinginan daging. Jadi nomor satu apa? Hidup oleh Roh. Maka sisanya akan mengikuti. Jiwa kita akan mengikuti. Dan pada akhirnya daging kita, flesh ini, tindakan kita yang dari luar yang dilihat orang, itu pun akan mengikuti. Hiduplah oleh Roh. Maksudnya adalah setuju dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah Roh. Ingat baik-baik saudara, jangan pernah meninggalkan rumah pergi pagi-pagi tanpa firman Tuhan. Karena apa? Karena itulah kehidupan. Karena itulah Roh. Itu akan memampukan kita seperti menjadi bahan bakar kita sepanjang hari untuk bertindak, bereaksi di dalam Roh. Sehingga apa? Sehingga kita tidak menjadi sama dengan dunia sekeliling kita. Oke, baiklah. Demikian saja pesan hari ini. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan dan Tuhan memberkati kita semua.